ini dibuat oleh seorang pematung asal Prancis bernama Frédéric Auguste Bartholdi. Satisfying banget. Thank you. Ya, yang paling menyenangkan ketika terbang rendah, terus di dekat gedung-gedung. Paling menyenangkan ya pada saat muterin patung Liberty, karena kan yang paling ikonik itu kan patung Liberty. Morning. Gimana? Travel. Wih ya travel gila. Banyak travel. Morning. Take that, I'm gonna take this and this. I'm gonna take this. Put it there so nothing spills. So much. And if you want, this is here if you want. Oke guys, sekarang kegiatan kita mau melihat New York biar ketinggian. Biasanya kalau di New York kita seru dongak. Kalau sekarang kita melihat New York ke bawah, jadi penasaran banget melihat kota New York sebesar apa dan segimana bagusnya. Terus. Dan kita udah sampai di New Jersey di heliportnya. Oke, kita mau masuk dulu ya guys. Ini sekarang lagi harus check in dulu. Ya, kepo sama New York dari atas kayak apa sih, patung Liberty dan lain-lain. Kepo aja. Kamu berharap nggak ngajak Risa ke sini? Ya dong. Yeah, guys, come on. Ya. Welcome to Fly-Naya, one of the most exciting experiences in flying. Soon you'll be seeing your favorite city like never before. Do not step on the gray flotation devices on the skids. Each passenger will be given a personal flotation device, also known as a PFD. Kita sekarang lagi diberi pengarahan apa yang boleh, apa yang nggak boleh selama berada di atas penerbangannya di helikopternya. Nah, sekarang kita harus barang-barang itu harus disimpan di locker dulu. Untuk yang boleh bawa adalah kamera satu sama handphone satu aja. Semua tas segala macam yang berat-berat masukin ke locker semua guys. You can do this and then we do one number, right? Alright, so you're gonna put phones there. No, phone cases actually. Phone cases means so you gotta take the phone case off. This, yeah. Oh, you really? You only can bring the case only? Nice joke, isn't it? Gimana Kal? Apa? Penasaran nggak? Penasaran banget sih. Hah? Penasaran banget ngeliat New York ya. Seberapa menarik? Menarik banget karena naik helikopter kan jarang banget, dan pertama di Jakarta cuma nggak muter ke Jakarta, dan ini kan full New York jadi lebih terkesan sih. Hey, can I get a driver for 360? They're ready to go. I was doing the booking so I knew. Oke, sekarang kita menuju ke helikopter guys. Touchdown, sekarang kita udah sampai di Thailand. Jadi kita makan di sini tuh kayak Thai street food, ada nasi goreng, ada pad thai. Jadi kayak nasi pakai telur dadar, sayur sama sambal, itu khasnya Thailand. Aroy makap. Faster. Try the tuk-tuk. Oke, 1, 2, 3, go. Ini salah satu tempat yang ini nih, yang harus dikunjungin kalau ke Thailand. Tempel tertua yang ada di Thailand. Gue yang ngebrongin nih, study tour. Ya, jadi ini dia cerita panjang gua dalam menurunkan berat badan. Kenapa gue bilang cerita panjang? Karena ternyata memang nggak mudah untuk merealisasikan kalimat gua pengen turunin berat badan.
Gua udah cobain 2 kali, ada 2 kali percobaan. Yang pertama itu tahun 2019. Waktu itu gue dibantuin Rima untuk nyusun programnya. Rima itu salah satu owner dari satu tempat studio. Waktu tahun 2019 itu programnya dijalanin di gudang-gudang Kemang. Jadi sebelum dimulai programnya waktu itu, gue dicek dulu keadaan badannya. Dari body mass-nya dicek, kesehatannya dicek. Waktu itu tim dari Usana, karena waktu itu Usana support suplemennya buat program itu. Fungsinya waktu itu untuk ada macam-macam sih sebetulnya, ada detoxnya juga, ada suplemen-suplemen yang membantu recovery tubuh dalam pas menjalani programnya. Nah, setelah check up-nya udah selesai, itu kan buat kayak rekor awalnya ya, rekor awal badannya segitu, baru programnya dimulai. Program pertama itu dibantu sama Coach Adit. Programnya HIIT. HIIT itu High Intense Interval Training. Fungsinya HIIT waktu itu lebih ngelatih endurance sih sebetulnya, endurance, daya tahan tubuh. Yang pasti juga ngebakar lemak di badan gue yang berlebihan itu. Metode HIIT sama Coach Adit itu sempat berlangsung lumayan selama 8 kali pertemuan. Dari yang pertemuan pertama tuh gue masih muntah. Jadi pertama kali gue dilatih sama Coach Adit itu gue muntah sampai muntah. Karena ternyata badannya udah lama nggak olahraga. Sampai akhirnya udah terbiasa, udah kuat gitu. Nah, terus program yang kedua itu boxing. Boxing dibantu sama Bung Anis. Boxing tuh sebenarnya buat stamina juga ya. Tapi mungkin lebih waktu itu spesifik karena mau ngecilin tangan gua. Tangan gua waktu itu, ya sekarang juga masih gede sih. Gede tapi bukan gede otot, gede lemak. Nah, itu mau dikecilin. Jadi mungkin itu salah satu fungsi boxing waktu itu ya, diprogramin sama Rima. Jadi sebenarnya waktu itu dari 8 kali pertemuan itu, boxing, HIIT, berat badan gua tuh dari 74 kg. Itu udah susut sampai ke 68 kg waktu itu. Satu lagi itu program ketiga adalah Pilates. Kenapa Pilates? Waktu itu gue juga tanya sama Rima sih kenapa Pilates. Jadi Pilates yang dilatih sama Cabi itu sebenarnya untuk alignment atau untuk postur tubuh. Karena postur tubuh gue waktu dicek pertama kali sama Cabi, bahu gue tuh ada tinggi sebelah, mungkin karena sering bawa beban lebih berat di kanan, nggak dua-duanya gitu. Terus juga di pinggang, juga kaki itu jadi kayak kaki gue bukan panjang sebelah, cuma karena sering bertumpu sama satu kaki, jadi ada masalah di pinggang sininya. Jadi itu yang dibenerin sama Cabi. Jadi alignment, postur tubuhnya dibenerin sama Cabi. Selain itu juga latihan core lumayan banyak, sama fleksibilitas badan lebih fleksibel. Gue pernah baca di buku panduan soal nyanyi, semakin fleksibel badannya, semakin fleksibel suaranya. Jadi gue pikir, oke, ini berguna. Jadi sebenarnya percobaan yang pertama itu bukan gagal sebetulnya, cuman terhenti. Jadi tadi gue bilang dari 74 kilo udah sempat menyusut sampai ke 68 waktu itu yang di gudang-gudang. Cuman waktu itu memang dekat sama waktunya launching album. Jadi sempat kepotong sama launching album. Kan sibuk di studio ya, lumayan. Terus sempat tour 3 kota, tapi setelah tour 3 kota tiba-tiba ada pandemi, corona. Jadi semua itu terhenti dulu karena waktu pandemi pertama kali melanda, itu kan kita semua nggak tahu apa yang mesti dilakuin ya, ilmuwan juga nggak tahu. Jadi waktu saat itu yang paling tepat untuk dilakukan adalah untuk diam di rumah. Jadi latihannya berhenti dulu, diam di rumah. Dan akhirnya setelah 1,5 tahun lebih diam di rumah, berat badan gue dari 68 naik lagi jadi 73 kilo. Nah, makanya sekarang udah endemi, kita udah mulai bisa berkegiatan normal, berkat semua udah divaksin. Jadi sekarang gue mau mulai lagi programnya. Nah, sekarang gue punya kesempatan lagi untuk menyelesaikan keinginan gue. Gue tetap dibantuin sama Rima, programnya dibikinin satu tempat studio. Kali ini gue dihandle sama Coach Oka. Targetnya menghilangkan lemak yang berlebih, karena lemak berlebih itu kan bisa jadi penyakit ya. Itu yang mau dihilangin, lemak berlebihnya dihilangin karena hasil timbangannya mengatakan begitu, lemak gue berlebih. Target kedua itu adalah mengembalikan endurance badannya, karena kan udah mulai manggung, nafasnya mesti panjang lagi. Jadi gue kan udah jarang olahraga. Kalau dulu gue olahraga mungkin setiap minggu tuh main bola atau main apalah gitu. Sekarang kan udah jarang. Jadi lewat ini juga ngebalikin lagi nafas, endurance, stamina buat nyanyi.